Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Ridho Prayojo, NIM 3517032. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perjudian. Perjudian adalah pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan satu nilai atau suatu nilai yang berharga. Perjudian sendiri sudah muncul sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Bisa dilihat dari penemuan-penemuan ahli sejarah seperti lukisan di makam, terus gambar-gambar di keramik. Tentu saja dalam hukum negara dan hukum Islam, perjudian itu dilarang. Seperti yang sudah kami tuliskan di makalah, perjudian sendiri sudah 3 kali disinggung dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Jika merujuk pada dalil-dalil Al-Quran yang saya sebutkan barusan, bahwa pelarangan itu sebenarnya mengandung hikmah yang sangat mulia. Poin pertama, Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia melalui hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya, dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkan. Kalau judi sendiri kan kita hanya mengundi nasib, kita hanya mengandalkan keberuntungan, bukan dari hasil kerja keras kita sendiri seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat. Karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling bertukar seperti yang sudah disyariatkan, atau memberi dengan cuma-cuma seperti sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Di poin 3 sendiri disebutkan, tidaklah mengherankan setelah itu kalau perjudian mengakibatkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak. Di sini itu Islam melarang kita untuk berjudi itu karena untuk menghindari hal apa yang akan terjadi setelah perjudian. Di poin ketiga disebutkan, tidaklah mengherankan setelah itu kalau perjudian mengakibatkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak main, meskipun secara lahir mereka menampak kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diamnya itu menyimpan rasa kekecewaan dan dendam. Kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri. Untuk yang keempat, kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulanginya lagi, karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan itu akan terus berulang-ulang sampai menjadikan itu sebuah candu. Dan yang terakhir disebutkan, berangkat dari kenyataan ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya untuk mengambil namun tidak memberi, hanya untuk mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi. Jadi di sini yang terakhir ini bisa diartikan bahwa kalau kita bermain judi itu hanya membuat kita menjadi pemalas, tidak mau bekerja, dan hanya mengharapkan dari judi tersebut. Mengherankan setelah itu kalau perjudian mengakibatkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak main, meskipun secara lahir mereka menampak kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang,
yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan rasa kekecewaan dan dendam. Kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri. Untuk yang keempat, kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulanginya lagi. Karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan itu akan terus berulang-ulang sampai menjadikan itu sebuah candu. Dan yang terakhir disebutkan berangkat dari kenyataan ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya untuk mengambil namun tidak memberi, hanya untuk mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi. Jadi di sini yang terakhir ini bisa diartikan bahwa kalau kita bermain judi itu hanya membuat kita menjadi pemalas, tidak mau bekerja, dan hanya mengharapkan dari judi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah, NIM 351986. Saya akan menjelaskan jenis-jenis perjudian. Jenis-jenis perjudian. Jenis perjudian meliputi bentuk dan macam-macam perjudian. Bentuk perjudian ada dua, yakni perjudian yang diizinkan oleh pemerintahan atau legal dan perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau ilegal. Bentuk perjudian legal atau diizinkan oleh pemerintahan memiliki lokasi resmi serta terjamin keamanannya dan juga diketahui oleh umum. Contohnya seperti kasino-kasino Petak 9 di Jakarta dan Sari 4 di Jalan Kelenteng, Bandung, dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan pendapatan inkonvensional dan memuaskan judi manusia yang tidak dapat dimusnahkan. Sedangkan bentuk perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau ilegal, salah satunya adalah togel. Macam-macam perjudian diantaranya adalah roulette, yaitu jenis perjudian yang mempertaruhkan uang untuk memilih salah satu 36 angka dan ditambah 2 angka jumlah 38 angka. Apabila tebakannya jitu, maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya. Blackjack atau selikut, yaitu seorang bandar yang melayani beberapa penjudi. Bila kartu bandar yang paling tinggi jumlahnya, maka semua penjudi kehilangan taruhannya. Dan sebaliknya, apabila bandar kartunya lebih rendah, maka bandar harus membayar penjudi itu. Tetapi pada umumnya, bandar hanya kalah pada 1 atau 2 orang pemain saja. Lotre buntut nalo, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo. Pemasangan taruhan harus menebak dari salah satu angka 0 sampai 99. Jika taruhannya mengena, maka ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya. Tekpo, yaitu permainan dengan kartu domino. Barang siapa mendapatkan angka yang tertinggi, maka dia pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil. Ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan, hitanan, dan juga untuk meluangkan waktu dan untuk mengisi waktu. Dadu, selanjutnya adalah dadu. Dadu yaitu perjudian yang menggunakan alat dadu. Cara mainnya yaitu dengan menebak lingkaran yang ada di atas dadu. Apabila tebakan jumlah lingkarannya benar, maka dinyatakan menang. Dogding yaitu permainan dengan dadu, mukanya digambar-gambar menggunakan gambar binatang.
Kemudian pemain memasang pada kolom gambar di atas kertas yang diletakkan di atas tanah. Dadunya kemudian dilempar ke atas. Adu dara yaitu dua merpati yang dilepaskan di suatu tempat yang telah disetujui, dan apabila salah satu merpati datang lebih awal maka ia dinyatakan menang. Oke, yaitu dengan melemparkan angka logam. Apabila yang jatuh gambar burung maka dinyatakan mati, dan apabila yang jatuh rupiah maka dinyatakan menang. Sambung ayam yaitu dua jantan yang diikat. Sambung ayam yaitu dua ayam jantan yang diadu, kemudian petaruh memihak salah satu ayam jantan tersebut, dan apabila ayam jantannya menang maka petaruh mendapatkan hadiahnya. Togel adalah bentuk permainan toto gelap, yaitu bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Gunsabila, NIM 3519087. Di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menyampaikan tentang permasalahan sosial yang timbul akibat perjudian. Tentu saja perjudian menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang mungkin meresahkan di kalangan masyarakat. Perjudian ini bisa timbul oleh beberapa sebab atau faktor dari seseorang, baik dari internal maupun eksternalnya. Beberapa sebab atau faktor tersebut diantaranya kekurangan ekonomi. Masyarakat seperti ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangan ekonominya. Kemudian ada cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang. Selanjutnya ada untuk mengadu nasib, kemudian juga ada untuk mencari penghasilan tambahan, kemudian ada cara cepat mendapat uang tanpa bekerja. Selanjutnya ada akibat-akibat dari perjudian. Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa mempertimbangkan. Akibat yang lainnya seperti energi dan pikiran berkurang. Yang kedua, pikiran menjadi kacau. Yang ketiga, pekerjaan menjadi terlantar karena minatnya untuk selalu berjudi. Kemudian diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Akibat yang terakhir, mentalnya menjadi terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil. Selanjutnya, pengaruh dari perjudian. Banyak negara melarang perjudian dan diberikan sanksi yang keras karena pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian tersebut. Pengaruhnya diantara lain berupa 1. Kriminalitas, yang kedua alkoholisme, yang ketiga kecanduan bahan narkotik, dan yang terakhir adalah prostitusi atau pelacuran. Dengan berjudi, orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya sudah habis, ia akan kalap atau sampai hati merebut hak milik orang lain seperti mencuri ataupun merampok. Sebaliknya, jika dia menang, dia akan merasakan senang, hatinya mekar, dan berperilaku atau bersikap royal, boros tanpa perhitungan. Namun akhirnya dia akan menderita ketika banyak kekalahan dan dia melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, atau tindak asusila yang lain. Sedangkan dalam norma Jawa, pekerjaan judi atau bermain judi digolongkan dalam aktivitas 5M atau ma5 yang harus dijauhi. Yang pertama adalah minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Yang kedua ada madon atau bermain dengan pelacur. Yang ketiga ada maling atau mencuri. Yang keempat ada madat
minum atau kecanduan bahan narkotik, ganja, dan yang lain. Yang terakhir ada main judi, berjudi, ataupun bertarung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.